Laut adalah anugerah Sang Pencipta. Laut bagian dari suatu ekosistem dengan hubungan timbal balik, simbiosis mutualisme yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Bahkan saat ini, ekosistem laut tercatat sebagai ekosistem terbesar di alam. Ekosistem laut diantaranya meliputi ekosistem laut dalam, ekosistem laut lepas, ekosistem terumbu karang, ekosistem muara. Ekosistem laut berperan besar terhadap hidup manusia. Mengapa? Karena sepertiga wilayah bumi dikelilingi laut. Hal ini menyebabkan ekosistem bahari secara langsung memberi andil besar dengan kehidupan manusia. Dengan adanya beragam biota laut, manusia bisa menikmati beraneka sumber makanan. Selain sumber makanan, ekosistem laut juga memberi peran yang tidak kalah penting sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, penyerap karbon dioksida, dan sumber oksigen, penjaga iklim, termasuk pelindung dari badai dan stabilisasi garis pantai, dan pengendali erosi. Ekosistem laut rentan dengan kerusakan, terutama dari limbah akibat sampah yang dibuang sembarangan atau penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut, baik yang dilakukan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga yang berkompeten. Salah satunya melalui patroli laut di perairan yang potensial, seperti di perairan Desa Arakan, Popareng, dan Sondakan. Oke, kawan-kawan, hari ini torang mau patroli di wilayah perairan Resort Sondaken. Torang mau patroli di perairan Rap-Rap dan Arakan, karena hari ini kelihatan banyak nelayan di perairan sini. Jadi untuk menjaga jangan sampai ada nelayan tangkap pakai soma dapat jaring penyu, ditorang akan laksanakan pemeriksaan hasil tangkapan nelayan. Jadi hari ini torang berjalan beberapa grid, tapi terutama walaupun apa yang kita rencanakan di grid ini kita akan jalan, tapi lokasi di mana nelayan banyak di situ akan kita datangi, menjaga jangan sampai itu ada penangkapan yang mamalia atau biota laut yang dilindungi yang mereka ambil. Jadi itu pada intinya. Dan kemudian setelah habis patroli kita lanjut penanaman walaupun cuma 10-20 pohon. Usahakan kegiatan itu menjadi rutinitas kita, penanaman mangrove. Karena manfaat mangrove itu sangat besar bagi kelangsungan hidup kita. Karena di mangrove itu ada tempat peneluran ikan, dan ikan itu torang juga makan. Jadi bermanfaat juga bagi kita. Oke, jadi sebentar torang patroli.
Jadi kita akan bagi tugas. Mungkin Pak Deki mencatat apa yang hasil patroli. Siap, Pak. Pak Yoke ambil dokumentasi. Siap. Imran bawa motor, bawa perahu. Oke? Pak, ini ada laporan ini dari nelayan Sunaken, katanya di Bulang-Bulang ada rawan potasium. Oke. Kalau memang ada laporan begitu, tetap kita harus datangi. Tetap kita harus respon apa yang menjadi laporan masyarakat nelayan. Jangan sampai ada mereka pikir ada unsur pembiaran. Jadi tetap kita harus respon. Oke, kita siap jalan? Masih ada lagi, Siap. Pak. Apa lagi? Dari nelayan yang rapat, Heeh. ada laporan bahwa di daerah Pengaluang sering terjadi nelayan memakai kompresor. Oke. Jadi sekitar jam berapa itu Pak Dek? Sekitar jam 10, Pak, Jam 10 pagi atau malam? malam. Oke, berarti setelah patroli siang hari ini, sebentar malam kita standby untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Siap, Pak. Kita menjaga ada dan tidak ada, tetap kita laksanakan kegiatan ini supaya dari masyarakat, perhatian masyarakat bahwa petugas itu tetap melaksanakan tugas, bukan cuma duduk-duduk diam di kantor. Oke? Siap. Jadi setiap laporan masyarakat kita harus laksanakan. Siap. Oke, mari kita bertugas. Oke, Marjo. Sosialisasi dan edukasi pengelolaan bahari terus dilakukan agar warga yang memanfaatkan laut sebagai lahan pencaharian memiliki tanggung jawab moral menjaga kelestarian dan ekosistem laut. Siang kawan. Dek muka sundakin nih, Dek atau lale? Buka Sunaken, Buka Sunaken, Pak. Orang putih ini. Ada orang babom, toh, orang kompresor atau orang baracun, tolong lapor pat orang. Karena untuk kelestarian dia kan, orang mesti jaga sama-sama toh. Karena ini termasuk bang ikan di sini, toh Pak, banyak sekali ikan sih toh. Bukan cuma masyarakat Kumu atau Sondaken atau Arakan atau Raprap yang mencari sini. Sampai Manado ada kemari toh? Ada. Nah itu, jangan ke Manado bu, ulang kali sampai di Amurang kemari legang. Itu no yang nakal-nakal itu nelayan-nelayan yang belum sadar ini dia. Kalau so sadar semua sama dengan masyarakat sini, so aman sebenarnya, nggak perlu ada penjagaan lagi. Cuma karena masih ada masyarakat yang mau cari ikan secara instan, harus dapat langsung banyak, belum pakai bom, iya toh? Kalau ini kan ikan-ikan di kulit air, kok ikan-ikan pelagis ini, roa, jadi cuma dalam kawasan, oh, Pak, jadi orang jaga bersama nih. Kan kalau jadi banyak ikan juga, coba Bapak pikir Kang, dulu kalau tuh ini mangrove ini orang jaga, mungkin tahun 2001 ada krisis toh, setengah mati cari ikan toh Pak, Bapak ingat? Toh? Karena masih marak orang bom, potas Kang. Setelah orang perketat penjagaan, akhirnya coba balik ulang tuh ikan Kang. Ah itu puji Tuhan. Jadi masyarakat sini berarti masih dengar-dengaran. Oke? Ya Pak, saya silakan mencari Pak. Dan itu satu kita pesan, orang jaga bersama Pak. Supaya tetap ini ikan tetap banyak di sini. Oke Pak? Iya. Oke, selamat mencari. Semoga hasil sabantar dapat kasih hidup keluarga. Oke Pak?
Oke, selamat siang. Patroli laut ini juga memantau kondisi karang sebagai bagian dari ekosistem laut. Karang-karang ini terbentuk dari biota laut penghasil kapur. Karang menjadi tempat tinggal biota laut. Dapat dibayangkan, laut yang memiliki banyak karang, pasti biota-biota lautnya terjaga. Terumbu karang, pembentukannya tidak dalam waktu pendek, tetapi berpuluh bahkan beratus tahun. Sangat disayangkan jika ada tangan-tangan jahil yang merusaknya hanya dalam sekejap saja. Adalah langkah bijak apabila terumbu karang ini tetap terpelihara. Di kawasan perairan Rap-Rap, Arakan, Sondaken, terumbu karang masih tetap terpelihara dengan baik. Apabila karang itu dirusak, maka ikan-ikan itu akan pergi menjauh ke tempat-tempat yang lain, atau lebih jauh ke arah-arah samudra sana gitu. Jadi itu sangat penting kalau terumbu karang itu dijaga dan lestarikan. Itu sangat berguna supaya ikan-ikan itu bisa berkembang biak di sekitar situ, agar para nelayan ketika mencari ikan itu tidak lagi jauh ke laut, lebih dekat di pinggir-pinggir sini itu sudah dapat ikan gitu. Kondisi perairan laut di Desa Rap-Rap, Arakan, Sondaken masih kondusif untuk tempat hidup keragaman biota laut. Jika melakukan perjalanan laut, masih tampak di sekitar pantai sejumlah jenis ikan yang hidup bebas. Tidak hanya itu, padang lamun di perairan laut ini masih sangat terjaga. Padang lamun sebagai salah satu tempat hidup ikan, bahkan menjadi makanan ikan. Sementara dari kejauhan tampak perahu-perahu nelayan yang berukuran besar sedang menebar jala cincin. Petugas berupaya mendekat untuk memastikan proses penangkapan tidak merusak ekosistem laut. Rupanya ini menjadi waktu keberuntungan. Para nelayan sedang menarik jala dan perahu-perahu di sekitarnya juga ikut membantu. Cincin datang ikan. Cincin datang ikan.
Sepukat cincin yang mereka tebar ternyata dikerubuti ikan ukuran besar jenis cakalang. Bang, ikan tadi sini toh? Cakalang mana? Perairan Laut Raprap, Arakan dan Sundakan ini menjadi salah satu tempat ikan cakalang atau tongkol karena di perairan ini terdapat banyak ikan-ikan kecil yang menjadi perburuan ikan tongkol atau cakalang. Perahu-perahu motor yang beroperasi di wilayah ini, perburuan mereka lebih banyak memang ikan jenis cakalang. Ribuan ton ikan cakalang dihasilkan dari perairan ini. Ikan cakalang hidup di kedalaman sekitar 260 meter atau di perairan laut lepas yang dekat garis pantai. Kalau ada itu Levin, kalau ada orang babon atau bawa kotas, Nanti kok kita kok di sini kasih lagi. tahu tuh, kasih tahu supaya kalau sudah rusak ternyata ada di ikan masuk ke itu, nanti ikan putih mau masuk cakalang ke makanan, siksa. Bagaimana? Jadi mohon dampingan sangat, orang saling membantu, saling menjaga. Biasa dorong sini nelayan sih sudah tahu. Kalau ada penyu atau apa tuh? Dugong. Enggak. Sem. Lumba-lumba. Apa? Apa? Pari apa? Oh, Dia tuh kebanyakan dia terkurung lepas loh, keluar. Dia baik di cakalang. salah satu katu yang dilindungi toh. Iya. Jadi Undang-undang nomor 5 kan Pak? nah, yang nomor 5 Undang-Undang 41. Iya. Lumayan dikasih ini. Jadi masyarakat Kumuh sebagian besar sudah sadar, okay? Iya. Orang semua so tahu sudah. Mantap. Semi kumuh. Semi Kumuh. Jadi intinya orang kita menuntut sama-sama menjaga, ya toh? Kesadaran semua pihak menjaga ekosistem laut memberi manfaat besar bagi kehidupan umat manusia dan kelestarian alam. Karena sesungguhnya manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi, termasuk laut dan segala isinya, untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jangan sampai manusia yang memberi andil pengerusakan dan mengancam kesejahteraan sesamanya. Di Sulawesi Utara saat ini terdapat ribuan warga yang menggantungkan hidupnya dari laut, baik sebagai nelayan maupun pengelola wisata laut. Oke, jadi statement dari Balai Taman Nasional tahun-tahun kemarin bahwa di dalam kawasan pertama itu ada 3 unsur.
Pertama, dulunya ada unsur pengawetan, baru pemanfaatan, baru perlindungan. Sekarang dengan era lebih canggih lagi, dengan kebutuhan masyarakat, jadi pemanfaatan yang pertama duluan. Pemanfaatan, pengawetan, perlindungan yang paling terakhir. Tetapi sekarang kita menuju ke perlindungan. Kenapa dikatakan perlindungan? Kita harus menjaga kelestarian ini. Apa upaya kita? Pertama, patroli. Kita melakukan pemeriksaan jangan sampai ada mamalia atau biota laut yang dilindungi yang sering tertangkap jaring atau tertangkap nelayan melalui kail. Baru kedua, kenapa kita harus melakukan itu? Bagaimana kita menanggulangi ketergantungan dari masyarakat nelayan tersebut? Ada upaya-upaya yang dilaksanakan pihak balai sekarang. Pertama, kita melakukan pembinaan membentuk kelompok nelayan yang ada di desa-desa. Terutama di Resor Sondaken ada 3 desa, Desa Raprap, Desa Arakan, dan Desa Sondaken. Di Desa Raprap ada terdapat satu kelompok binaan Taman Nasional Bunaken, yaitu kelompok tani dan nelayan itu Singkanaung, yang berdiri dari tahun 2015. Kita rekrut kembali, diaktifkan kembali. Itu mereka bergerak di bidang pengembangan ekonomi masyarakat. Upaya-upaya pengembangan ekonomi, kalau di Sondaken ada pengembangan pariwisata, kalau diarahkan ada kelompok muda berkarya itu pemulihan ekosistem. Sekarang saja ini pihak Desa Sondaken sudah merespon menyusun rencana untuk pengembangan pariwisata, wisata mangrove dan wisata penelitian. Begitu juga pihak Desa Arakan, begitu wisata juga, sektor wisata. Semua dari 3 desa ini sektor wisata. Malahan lebih lengkap itu Desa Raprap. Sampai wisata air terjun sudah disiapkan. Sudah saatnya krisis iklim perlu ditekan. Kebiasaan menjadikan laut sebagai bagian belakang harus diubah dengan memperlakukan laut sebagai beranda. Dan industri perikanan ilegal harus diberantas, termasuk mengeksploitasi hasil laut yang tidak bertanggung jawab. Mari kita jaga ekosistem laut, agar laut menjadi sumber kehidupan dan kesejahteraan manusia.